Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tilawah Al-Quran dan saja tilawah oleh Saudara Yusuf dan Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Wahai orang yang beriman, 2
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Janganlah kamu mencukupkan bilangannya dan mengganggukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah selanjutnya sambutan ketua DKM yang sedang menerima oleh Ustaz Iwan Setiawan. 30 menit Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah berkenan mengumpulkan kita pada sore hari yang penuh ini dalam rangka acara buka bersama di lingkungan kelompok yang kebetulan pada saat ini diwakili oleh AT 16. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Alhamdulillah, saya sebagai ketua DKM Masjid Al-Madinah ini mengucap syukur bahwa kita masih diberi Allah kesempatan, masih diberi Allah hari untuk bisa kita masih bisa menghirup udara pada hari ini hingga kita berpuasa dan sholat. Nanti malam kita lanjut dengan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, dilanjut dengan sholat tarawih dan witir. Kami dari DKM mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari RT 16 yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada jemaah Masjid Al-Madinah ini hingga bisa menyediakan insyaallah takjil yang mencukupi. Mungkin dari saya tidak terlalu banyak yang saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qawmi 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 wa rasulih wa nabi yang saya hormati guru kami Ustaz Ahmad Samsi dan Alisani, Ustaz Ahmad Samsan dan saya juga Ketua DKM Mahasiswa Ustaz Ahmad Dewan, Ustaz Generalnya. Yang saya hormati Ketua RT 5 dan 15 itu jajarannya. Yang saya hormati seluruh jamaah Bapak Ibu, Komandan Putra Putri, adik-adik semua yang saya hormati. Sore hari ini mari kita sama-sama membuka kegiatan pada sore hari dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih dikumpulkan, masih bisa berkumpul kembali dalam kondisi sehat walafiat, tentunya dengan nikmati dan Islam, waktu yang luang sehingga kita sama-sama bisa hadir pada sore hari dalam rangka buka puasa bersama. Selawat terinsyaallah semoga surah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan bersama-sama yang beribadah sore hari ini umatnya insya Allah tidak menanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, jamaah tabligh utama dengan Rasulullah, alhamdulillah sore hari ini dalam kondisi mendung sedikit dingin, tapi alhamdulillah Allah menciptakan kita untuk kumpul bersama bertemu. Selain acara buka puasa bersama yang pertama ini adalah di mana kita bertemu bersilaturahmi sehingga akan memberikan kepedulian dengan persoalan ini bersama warga, khususnya di Bloko akan lebih terjalin kekeluargaan, saling terpuji, dan mudah-mudahan silaturahmi ini terus mengalir hingga masuk ke kegiatan kemasyarakatan sosial yang khususnya di Bloko. Mudah-mudahan harapan ini kita Ramadan ini Allah berikan kemudian kita untuk selalu bersama-sama baik dalam memperbaiki bersama dan juga bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kesejahteraan khususnya di wilayah Lombok. Mudah-mudahan segala harapan kami panjatkan bersama, mudah-mudahan Allah SWT. Dan sore hari ini juga kami mengucapkan terima kasih. Yang kebahagiaan pertama adalah ibu-ibu RT 16. Terima kasih banyak atas segala upaya usahanya dari pagi sampai sore hari ini. Senang rasanya saya melihat kekompakan di wilayah RT 16, saling berbagi tugas, saling memberi masukan dan ide bagaimana pelaksanaan kegiatan sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas pahala sebaik mungkin kepada ibu-ibu sore hari ini. Juga pada bapaknya yang membantu untuk proses kegiatan persiapan buka puasa.
Allah berkati juga dari saudara-saudara. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada guru kami, Ustaz Mas Samsi, Ustaz Muhammad Episod, Ustaz Abu Sadi, dan Ustaz Santo sudah membersamai kami dalam kegiatan kita bersama. Setelah kami semoga menerima dalam kegiatan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan ke seluruh bapak-bapak baik Pak RT, RT 5, RT 15 yang sudah menggerakkan partainya untuk bisa hadir pada sore hari ini. Ada ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas segala upaya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan pahala yang berlimpah. Bapak Ibu jamaah masjid Al-Fatihah Allah SWT, tentunya kami sadar bahwa kegiatan ini masih banyak kekurangan, masih banyak kata sempurna yang perlu kita dengar, tapi jauh dari harapan. Tentunya kekurangan ini menjadi koreksi kami ke depan. Mudah-mudahan kesalahan yang mungkin terjadi tentunya kami mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Terakhir, kepada seluruh jamaah kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya pada waktunya nanti saya mau menyampaikan selamat berbuka puasa. Semoga apa yang kami sajikan berkenan di Bapak Ibu semua. Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Ibu. Selanjutnya tausiah oleh Kita buka jam berapa ya? Habis ini langsung buka puasa. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya dan afiatnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah akan selalu istiqomah mempelajarinya sampai pertama yang saya hormati selaku ketua DPR Bapak Tuan, yang saya hormati guru kita tadi Bapak Edison dan Santo. Saya hormati ketua RT16 Kadernya, saya hormati ketua RT5 saya hormati ketua RT15 kemudian yang saya hormati ketua Majelis Taklim Indonesia, saya hormati ketua Majelis Taklim Pak Bohero, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena kita bisa melaksanakan acara buka puasa bersama dan ini mewujudkan tujuan sekalian pada Dewan Gabungan yang diikuti oleh 3 RT. Dan
kita juga sama-sama tahu bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita Allah menginginkan kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu tidak ada itu seperti pokok yang kemudian menjadi kubu-kubu yang sangat indah. Itu juga kita seorang muslim pada saat menjalankan ibadah bulan puasa, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mempesona, yang ibadah. Nanti ada beberapa indikator keberhasilan dari puasa Ramadan kita. Setidaknya ada 4 indikator keberhasilan berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah jiwa dermawan. Jadi dengan puasa kita menahan lapar dari subuh sampai maghrib, kita merasakan bagaimana rasanya haus dan lapar. Tapi itu ada batasnya. Sementara orang-orang yang tidak mampu itu dia merasakan lapar, haus, maaf ada gangguan teknis. Ya, sementara orang-orang yang tidak mampu itu dia merasakan lapar, haus, itu tidak ada batasannya. Karena yang membedakan orang mampu tidak mampu itu di masalah makan itu di huruf apa. Jadi kalau orang mampu makan apa? Karena di meja itu banyak hidangan, ada ayam, ada daging, ada buah. Sementara kalau orang yang tidak mampu, kita mau makan apa? Jadi tidak ada yang dimakan. Nah, makanya dengan puasa itu kita menjadi orang-orang yang dermawan, karena kita merasakan betapa tidak enaknya lapar dan haus. Yang menjadi suri teladan kita mengenai kedermawanan adalah Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling dermawan di dunia ini itu adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu tidak pernah mengatakan tidak pada orang yang meminta kepada beliau. Rasulullah mengatakan tidak itu pada saat mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ini dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Waktu itu ada seseorang datang kepada Rasulullah meminta-minta, kemudian sama Rasulullah dikasih. Besokannya datang lagi, dia minta lagi, sama Rasulullah dikasih lagi. Besokannya orang itu datang lagi, minta lagi, sama Rasulullah dikasih lagi. Kemudian pada suatu hari orang itu datang lagi, minta lagi. Kemudian Rasulullah kata, saya sudah tidak punya apa-apa, jadi kamu silahkan mau yang apa, datang ke toko, kemudian berhutanglah atas namaku. Nanti kalau saya ada rezeki, saya yang akan bayar. Itulah contoh kedua Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak, itu ya. Mungkin beda ya, beda sama kita ya. Kalau kita kan, kalau ada yang minta mungkin katakan tidak, ya. Apalagi di jalan kan banyak, semua ada, Pak kasihan Pak minta uang, saya udah seminggu belum buka puasa di McD rumahnya. Kemudian kita kan nggak mau ngasih. Sementara kalau Rasulullah itu, kalau tidak ada yang minta itu dikasih dan tidak pernah mengatakan tidak. Dan juga pernah juga dikisahkan oleh istri Rasulullah, suatu saat Rasulullah itu mukanya pucat
Terus kemudian ditanya sama istri Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kau sakit?" Terus Rasulullah menjawab, "Saya mukanya pucat itu bukan karena sakit, tapi saya mukanya pucat karena kemarin dapat rezeki 7 dinar, masih saya simpan di bawah kasur dan belum saya infakkan." Jadi begitu dapat rezeki itu langsung diinfakkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Karena Umar bin Khattab itu datang ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu kan kecil ya, cuma 5 kali 3 meter gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab itu menangis. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Umar, kenapa kau menangis?" Terus jawab Umar, "Wahai Rasulullah, seorang raja itu biasanya tinggal di istana. Terus kemudian banyak perabotan yang mewah. Terus kemudian banyak makanan, banyak buah-buahan. Sementara Rasulullah cuma tidur di atas tikar. Terus rumahnya kecil, tidak ada apa-apa." Tapi apa jawaban Rasulullah? "Wahai Umar, apakah kau tidak ridho kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Jadi Rasulullah itu ridho, dia hidup miskin, dia hidup apa adanya, tapi nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beberapa sahabat juga mencontohkan mengenai kedermawanan. Seperti contoh sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat, karena memang 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga itu yang 9 konglomerat. Jadi Abdurrahman bin Auf itu kalau berinfak sekali duduk itu 15 miliar kalau di konversi ke rupiah, itu sangat luar biasa gitu. Kalau kita dalam berinfak dalam sekali duduk mungkin 2.000 ya, 2.000 sampai 100.000. Kalau kita lihat apalagi di Al-Madinah ya, alhamdulillah kalau tiap ini apa ada infak dihitung ada minimal itu 2.000 gitu. Karena ada waktu di Jakarta itu pernah ada ibu-ibu pas selesai pengajian dia tidak pulang, terus ditanya, "Bu, kok belum pulang?" "Ya Pak, saya nunggu ini tromol dibuka karena tadi saya harusnya infak 10.000, katanya salah masukin, yang dimasukin uang belanja 100.000, jadi mau ditukar." Hanya begitu ditukar, karena dia niatnya memang infak 10.000, katanya malah yang dimasukin uang belanjanya 100.000, jadi ditukar harganya yang 100.000 ditukar dengan 10.000. Itu dari keberhasilan puasa Ramadan yang pertama itu adalah kedermawanan. Dan pada saat bulan Ramadan itu kedermawanan Rasulullah sangat meningkat. Itu yang beberapa contoh ya. Kemudian yang kedua adalah dari indikator keberhasilan ibadah bulan Ramadan itu adalah jiwa yang stabil dan terkendali. Jadi seorang muslim yang sudah berpuasa di bulan Ramadan itu jiwanya menjadi tenang gitu. Dia tidak mudah emosi, tidak mudah marah, terus dia mempunyai sifat al-hilm gitu.
yaitu lapang dada. Karena itu memang jiwa tenang itu sangat mahal ya. Jadi pernah disentuhkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh sahabat Abu Bakar mengenai jiwa yang tenang ini. Jadi waktu hijrah, Rasulullah dan Abu Bakar itu kan bersembunyi di Gua Sur. Terus dia kemudian selang beberapa hari pengejaran orang kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah dan Abu Bakar itu sampai di pintu gua. Jadi dari dalam gua itu pedangnya itu kelihatan pedang-pedangnya sama orang-orangnya. Rasulullah itu tetap tenang jiwanya, padahal nyawanya itu terancam. Sementara Abu Bakar itu agak khawatir, agak sedih. Gimana nanti kalau sampai dia melihat terus kita dibunuh? Makanya akhirnya Rasulullah bersabda yang sangat terkenal, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Pada saat Abu Bakar mendengar Rasulullah berkata, la tahzan innallaha ma'ana, itu jiwa Abu Bakar itu langsung tenang. Dia tidak sedih lagi dan tidak khawatir. Kenapa dia seperti itu? Karena imannya Abu Bakar itu sempurna. Dia 100%. Seseorang yang jiwanya tidak tenang, walaupun dia sudah berpikir, itu karena di dalam hatinya keimanannya belum 100%. Masih ada beberapa keraguan-keraguan. Makanya dulu pernah waktu zikir Ustaz Arifin Ilham di Azikro, Ustaz Arifin itu pernah bilang, kalau kita kepengen tahu bahwa kita itu adalah ahli surga atau tidak, lihatlah jiwa kita. Kalau jiwanya kita tenang, maka itulah jiwa ahli surga. Karena memang yang dipanggil itu jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surga. Makanya waktu itu jamaah pada menangis, karena dia akan merasa jiwanya itu belum jiwa ahli surga. Jadi kalau jiwa ahli surga itu tetap tenang jiwanya. Beda kalau orang-orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti di contoh di daerah Amerika itu diceritakan oleh orang yang kuliah di sono ya, di Amerika. Itu di sana tuh orang jiwanya pada gelisah, jarang yang jiwanya itu tenang. Jadi kalau orang sampai minum-minuman menenangkan jiwanya itu, mabuk-mabukan, narkoba, terus termusik yang kencang di pinggir jalan, begitu. Pokoknya mereka melakukan tingkah laku yang ingin membuat hatinya tenang, tapi mereka tidak akan bisa membuat hatinya tenang, karena jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang keimanannya 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian dia berzikir, hatinya selalu berzikir, nafasnya itu berzikir kepada Allah. Jadi barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka jiwanya itu akan menjadi tenang. Dan Rasulullah sendiri sangat memuji orang yang mempunyai sifat al-hilm. Al-hilm itu lapang dada ya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh keadaan, dia tidak gampang marah, dia tidak gampang, tidak gampang sakit hati gitu. Dia ini jiwanya itu tenang seperti itu. Ada sih yang
seorang ustadz mengatakan untuk ngetes jiwa kita itu udah mempunyai sifat al-hilm atau belum. Itu tesnya itu pada saat kita tidak punya uang, hatinya itu tetap tenang. Terus kemudian pada saat kita punya uang 100 juta, hatinya juga tenang biasa gitu, nggak sampai girang, nggak sampai lompat-lompat seperti itu. Itu berarti dia ada sifat al-hilm. Dia tidak, jiwanya itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Nah itu dari nomor 2 ya. Ini waktu sudah jam 6 kurang 10. Jadi maghrib itu jam 6 lewat 5. Tadi udah dipesenin. Jadi jam 6 itu udah harus selesai. Terus kemudian yang indikator keberhasilan puasa bulan Ramadan yang ketiga itu adalah jiwa yang pemaaf. Jadi jiwa yang pemaaf itu dia gampang mudah untuk memaafkan orang lain. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW waktu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah ya. Jadi orang kafir itu kan sudah kalah ya, sudah takluk. Ada saudara Rasulullah yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dia biasa suka mencelakai Rasulullah, menghina, terus mencaci maki, dan juga dia juga bersekongkol gitu sama orang-orang kafir yang lainnya untuk membunuh Nabi Muhammad, membunuh Rasulullah. Tapi pada saat Fathu Mekah, pada saat Mekah sudah ditaklukkan dan Rasulullah punya kekuasaan, sudah punya pasukan, itu kesalahan Abu Sufyan dimaafkan. Sampai kata Abu Sufyan, baru kali ini ada orang yang sangat mulia karena dia kesalahannya begitu besar kepada Rasulullah, tapi sama Rasulullah dimaafkan. Tidak ada dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kesal. Jadi bisa langsung dia seperti itu. Nah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata pemaaf ini adalah juga menjadi obat gitu. Karena ada pengakuan seorang dokter di daerah Jakarta ya. Jadi waktu itu dia mendapatkan pasien seorang ibu-ibu yang dia itu kesal gitu dengan tingkah laku suaminya. Akhirnya dia tangannya itu tidak bisa digerakkan, tangannya itu sakit. Kemudian dikasih obat sama dokter, tolong minum obat ini biar sakitnya sembuh. Tapi ternyata penyakitnya itu tidak sembuh. Dan pada saat setiap dia berobat ke dokter, dia itu suka ngomongin suaminya, karena memang dalam hatinya itu yang kesal terhadap suami. Sampai akhirnya si pasien ini meninggal dunia. Terus kata si dokter ini, dia menyesal. Saya sangat menyesal sekali karena ternyata yang dibutuhkan oleh si ibu ini sebenarnya bukan obat, tapi yang dibutuhkan adalah satu kata, maafkan. Jadi pada saat dia memaafkan suaminya, itu sebenarnya dia bisa sembuh dari sakitnya. Dan ini juga ada kisah di tempat kerja, dan ini kisah nyata ya, karena ini waktu masih kerja di Transmart di kantor,
Jadi ada teman kerja itu ibu-ibu ya. Dia ketika dapat kabar dia masuk rumah sakit karena stroke. Loh, kemarin padahal masuk seperti biasa kerja. Ternyata hari ini masuk rumah sakit karena stroke, dia mati separuh. Terus akhirnya sebagai teman kerja kita datang nengok dan memberikan beberapa masukan. Ternyata penyebab dari dia masuk rumah sakit terus mati separuh itu gara-gara suaminya tidak pulang. Terus ternyata begitu dicek suaminya itu nikah lagi. Jadi akhirnya dia shock, akhirnya dia jatuh, mati separuh, dibawa ke rumah sakit. Terus kemudian kita memberikan masukan ya kepada teman kerja ini bahwa itu kejadian itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa merubahnya. Dan satu-satunya adalah kita memaafkan tingkah laku suami. Kalau itu juga kan bukan maksiatan begitu, walaupun mungkin tidak itu. Akhirnya dia bisa memaafkan dan akhirnya dia sembuh, bisa bekerja kembali. Dan sebenarnya juga kita membantu memulihkan dengan nasihat. Itu kan sebenarnya bukan membela suami, bukan ya. Tapi memang kalau harus bekerja kembali. Karena kalau sakit, apalagi kalau dia tidak ditumbuhkan jiwa semangatnya, itu bisa lama untuk sembuh. Nah, itu contoh jiwa yang pemaaf. Jadi memang di bulan Ramadan ini kita harus menjadi orang yang pemaaf. Makanya kita sebelum Ramadan kita disuruh maaf-maafan. Terus kemudian nanti pada saat Idul Fitri kita juga maaf-maafan seperti itu ya. Dan itu sebenarnya itu satu hal yang bagus, tidak harus menunggu momen sebelum Ramadan ataupun pas Lebaran. Karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga sudah dicontohkan oleh para sahabat. Terus kemudian yang keempat, indikator kesuksesan ibadah puasa bulan Ramadan itu hujannya deras banget. Tuh bapak kedengaran kayak di belakang, kedengaran ya, karena suaranya itu bercampur sama suara hujan. Ibu-ibu dengar ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Jadi indikator kesuksesan ibadah Ramadan yang keempat adalah jiwa yang selalu bertaubat. Jadi kata Rasulullah, setiap anak Adam itu mempunyai salah, dan sebaik-baik orang adalah orang yang selalu bertaubat. Jadi kata Rasulullah, saya itu bertaubat dalam sehari itu 100 kali. Jadi Rasulullah itu beristighfar dalam sehari 100 kali. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, sudah lalu beristighfar. Nah, kemudian misalnya kita pernah sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah itu mempunyai sahabat yang bernama
punya rumah itu ada tempat tinggal. Nah, salah satunya itu adalah Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi waktu itu Abu Hurairah pernah berkisah, dia pernah waktu itu sholat isya, setelah sholat isya kemudian dia keluar dari masjid, kemudian di tengah jalan ada seorang wanita yang mencegah, "Wahai Abu Hurairah, berilah fatwa kepadaku, karena saya telah berbuat dosa besar." Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, "Emang ibu pernah berbuat dosa besar apa?" "Saya pernah berzina, kemudian melahirkan anak, dan anaknya saya bunuh." Terus kata Abu Hurairah, "Ibu telah membinasakan diri ibu sendiri, dan ibu telah membinasakan orang lain, maka ibu tidak bisa bertobat, ibu tidak diampuni." Akhirnya ibu ini menjerit sampai pingsan. Setelah siuman, kemudian ibu ini pergi pulang. Kemudian Abu Hurairah berkata dalam hatinya, "Kan kita hidup bersama Rasulullah, masih ada Rasulullah gitu. Kenapa saya tidak minta pendapat Rasulullah dulu gitu?" Akhirnya esokan harinya Abu Hurairah menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda bahwa pintu taubat itu tetap terbuka. Berapapun dosa hamba, berapapun dosa seorang muslim, kalau dia mau bertobat itu akan diampuni. Pintu taubat ditutup itu pada saat nyawa tidak korban atau matahari terbit dari sebelah barat, itu pintu taubat udah nggak bisa lagi. Tapi selagi itu belum terjadi, maka pintu taubat terbuka dan Allah akan mengampuni bagi orang yang bertobat. Akhirnya Abu Hurairah mencari dari pagi sampai tengah malam baru ketemu wanita yang minta fatwa kepada beliau. Akhirnya dikasih tahu bahwa kata Rasulullah, berapapun dosa yang diperbuat, lagi mau bertobat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobatnya akan diterima. Akhirnya sebagai bentuk terima kasih, si ibu ini menyedekahkan kebunnya untuk orang-orang fakir miskin. Itu tadi 4 kesuksesan ibadah Ramadan. Ini waktunya udah kurang 3 menit lagi ya, kita ke tempat sini. Nah, dari tadi bahwa apa dari ibu ingat nggak kesuksesan ibadah bulan Ramadan ada 4 ya. Dari kesimpulannya, kesuksesan ibadah Ramadan ada 4. Yang pertama adalah jiwa yang dermawan, kemudian yang kedua jiwa yang stabil dan terkendali, kemudian yang ketiga jiwa yang pemaaf, dan keempat adalah jiwa yang selalu bertobat. Kemudian untuk bersihkan ya, apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kita mau menjelang buka puasa, sudah disiapkan untuk nantinya. Bila itu betul-betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo habis ini ngomong langsung aja. Ayo.